Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menambahkan satu bacaan lagi, yaitu kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Jadi matan Arba'in itu karangan Imam Nawawi rahimahullah, terkenal banget. Ada lebih kurang 50 syarahannya. Ini salah satunya. Nah, ini kenapa saya memilih kitab ini? Karena ini kitab baru, tulisannya terang. Nah, insya Allah syarah yang sudah pernah saya bacakan, yaitu Al-Majalisus Saniyah, insya Allah akan kita lanjutkan juga. Nah, ini karangan Dr. Mustafa Dibulbugha dan Dr. Muhyiddin Mustawi. Jadi Dr. Mustafa Dibulbugha ini banyak menta'alik kita kayak At-Tazhib fi Adillati Matil Ghayah wa Takrib kan. Matan takrib yang ada dalilnya ini karangan beliau. Kemudian Sahih Bukhari yang saya baca juga karangan beliau. Ini luar biasa. Nah, kita mulai dari Muqaddimah Imam Nawawi. Muqaddimah penerbit kita lewati. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Imamin Nawawi. Ini muqaddimah Imam Nawawi rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puji itu bagi Allah Rabbil alamin, pencipta semesta alam, pemilik semesta alam. Qayyumis samawati wal aradin. Siapa Allah itu? Qayyumi, penjaga segala langit dan bumi. Mudabbiril khalaiki ajma'in, mudabbir yang mengurusi segala makhluk, ajma'in semuanya makhluk. Ba'isir rusul, yang mengutus para rasul. Salawatuhu wa salamuhu alaihim, bermula selawatnya Allah dan salamnya Allah itu senantiasa tercurah kepada mereka para rasul. Ilal mukallafin, ilal mukallafin kita muta'ala kepada ba'is. Ilal mukallafin artinya ke sini. Ba'isir rusul, Allah yang mengutus para rasul. Ilal mukallafin, kepada semua mukallaf. Kenapa diutus? Lihidayatihim, untuk membimbing mereka. Wa bayani syara'i'id, dan untuk menjelaskan syariat-syariat agama. Inilah tugas para rasul. Bagaimana para rasul menjelaskan agama? Biddalailil qat'iyyah wa wadihatil burhan, dengan dalil-dalil yang qat'i dan dengan yang jelas-jelas dari burhan dalil. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih, aku puji akannya Allah atas semua nikmat-nikmatnya. Wa as'aluhul madzida min fadlihi wa karamih, aku minta akannya Allah akan tambahan min fadlih, dari karunia-Nya Allah, wa karamihi, dan dari kemuliaannya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi, aku bersyahadah bahwa sungguh junjungan kita, siapa beliau Nabi Muhammad, itu hambanya Allah dan rasulnya Allah. Wa habibuhu, dan habibnya Allah, kekasihnya Allah. Wa khaliluhu, dan khalilnya Allah. Jadi khalil ini istilahnya udah di atas habib nih. Khalil ini diambil dari kata khullah. Jadi sangat cinta. Cinta sudah merasuki ke dalam seluruh jiwa. Kalau manusia. Tapi ini pada Allah enggak seperti itu. Ya. Aku bersyahadah bahwa sungguh junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad, itu hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Wa habibuhu, habib kekasihnya Allah. Wa khaliluhu, dan khalilnya Allah. Afdalul makhlukin, seutama-utama makhluk. Makhluk yang paling mulia ya Nabi kita. Kecuali menurut pendapat Zamakhsyari, beliau menyatakan kalau Jibril itu lebih mulia dari Nabi. Al-Mukarramu bil Quran, Nabi. Nabi Al-Mukarram, yang dimuliakan dengan Quran yang agung. Al-Mu'jizati Al-Mustamirrah, Quran yang mengandung mukjizat. Al-Mustamirrah, yang abadi. Ala ta'akubis sinin, di atas terus-terusan tahun. Di atas gimana? Ta'akub cara mengartikannya di atas beriring-iringan tahun, maksudnya sepanjang masa. Beliau Nabi kita dimuliakan dengan diberikan Quran. Quran itu agung, menjadi mukjizat, abadi mukjizatnya, ala ta'akubis sinin, sepanjang masa. Wabis sunani, wabis sunan ataf kepada bil Quran.
Nabi kita itu dimuliakan dengan sunnah al-mustanirah yang bercahaya ia lil mursyidin bagi orang yang mencari petunjuk. Al-makhsusu. Nah, al-makhsusu ini naat kepada abduhu boleh, rasul boleh, habib boleh. Jadi tadi aku bersaksi bahwa sungguh junjungan kita Nabi Muhammad itu hambanya Allah, rasulnya Allah, kekasihnya Allah, khalilnya Allah, seutama-utama makhluk. Yang beliau itu al-makhsus. Yang hambanya Allah, yang nabi kita itu al-makhsus. Dikhususkan bijawami'il kalim, dengan kelengkapan kalimat. Maksud jawami'il kalim dengan kelengkapan kalimat-kalimat. Artinya kalimat Nabi singkat tapi mengandung makna yang banyak. Wasamahatid. Nabi itu dikhususkan dengan jami'il kalim dan dengan kelapangan agama. Jadi agama Islam sangat lapang. Sangat toleran sekali. Salawatullahi wasalamuhu alaihi. Bermula salawat Allah dan salamnya Allah itu senantiasa di atasnya Nabi. Wa ala sairin nabiyyin, dan kepada semua para nabi, wal mursalin, para rasul, wa ali kullin, dan kepada keluarga tiap-tiap dari mereka, wa sairis sholihin, dan kepada seluruh orang-orang soleh. Amma ba'du, adapun sesudahnya basmalah, hamdalah, sholah dan salam, faqad urwina. Ini beliau sudah ada harokatnya, jadi jangan, kita biasanya membaca rawaina, rupanya faqad urwina. Sungguh telah diriwayatkan akan kami. Maksud diriwayatkan akan kami, diriwayatkan kepada kami. Majhul, faqad urwina an Ali bin Abi Thalib. Maka sungguh telah diriwayatkan kepada kita dari Ali bin Abi Thalib. Wa Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Wa Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Wa Abi Darda, dari Abi Darda. Wa Ibni Umar, dari Ibni Umar. Wa Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Wa Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Wa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum. Semoga meridhai oleh Allah untuk mereka semua. Diriwayatkan min turukin kasirah, dari tarik-tarik yang banyak. Turuk jamak taksir dari tarik. Min turukin kasirah, dari tarik-tarik yang banyak, jalan yang banyak. Biriwayatin mutanawi'ah, dengan riwayat yang bermacam-macam. Apa isi riwayatnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Man hafidha ala ummati." Barang siapa yang menjaga ia untuk umatku, arba'ina hadisan, akan 40 hadis, min amri diniha, dari urusan agamanya umatku, ba'asahullah, niscaya membangkitkan akannya siman oleh Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha, dalam golongan orang-orang yang faqih, wal ulama, dan dalam golongan para ulama. Ini kata Imam Nawawi. Beliau maksud diriwayatkan kepada kita, ya kepada kita semuanya. Diriwayatkan kepada kami, kata beliau, satu hadis dari Rasulullah, di mana riwayat itu bersumber dari Sayyidina Ali, ya, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, semuanya min turukin kasirah, dari jalan yang banyak, dengan riwayat yang berbagai macam model. Artinya setiap riwayat itu ada perbedaan di sana sini. Di mana isi riwayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghafat ia, maksud menghafat, menjaga untuk umatku 40 hadis, baik dengan cara menulisnya, mengajarkan kepada umatku, memelihara untuk umatku 40 hadis yang berisi tentang urusan agama, maka Allah bangkitkan orang itu pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha dan golongan ulama. Artinya beliau di sini mau menjelaskan alasan kenapa beliau mengumpulkan 40 hadis. Kenapa beliau mengumpulkan 40 hadis dalam kitab Matan Arba'in. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat itu, ba'asahullahu faqihan alima. Nah ini yang kata beliau tadi, riwayatin mutanawi'ah. Ada riwayat ba'asahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha. Ada juga riwayat ba'asahullah, membangkitkan akannya siman oleh Allah, faqihan aliman, akan sebagai seorang faqih yang alim. Jadi qayyum tadi artinya al-qaimu bit-tadbiri wal hifz. Al-qaim itu artinya, al-qayyum artinya al-qaim, yang mengurusi bit-tadbir, pengaturan, wal hifzi, yang menjaga.
Khalil. Nabi itu Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Khaliluhu minal khullah. Diambil dari khullah. Ay safa'il mawaddah. Dari bersihnya cinta. Cinta murni. Wa takhalluliha. Dan sudah takhallul. Masuknya mahabbah. Masuknya mawaddah. Fil qalbi dalam hati. Ketika cinta sudah merasuk ke seluruh jiwa. Disebut Khalil. Jadi hadis ini nih akhrajahul Baihaqi, mengeluarkan akannya hadis oleh Imam Baihaqi min hadis Imam Malik dan lainnya Imam Malik. Waqala berkata ianya Imam Baihaqi ahsanidu hadzal hadis kulluha dhaifah. Bermula sanad-sanad ini hadis seluruhnya sanad lemah semuanya. Jadi ini hadis-hadis lemah memang. Tapi nanti Imam Nawawi akan menjelaskannya. Wa fi riwayat Abi Darda, dan dalam riwayat Abi Darda beda lagi. Wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Ini riwayat Abi Darda. Adalah aku baginya Siman. Nah, barang siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis. Niscaya, nah ini wa kuntu. Adalah aku baginya pada hari kiamat itu syafi'an, yang akan memberi syafaat wa syahidan dan menjadi saksi. Wa fi riwayat Ibni Mas'ud, dan dalam riwayat Ibni Mas'ud beda lagi. Qila lahu, dikatakan orang baginya, akan dikatakan baginya Siman yang menuliskan 40 hadis. Dikatakan baginya, udkhul, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari pintu-pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Wa fi riwayat Ibni Umar, dalam riwayat Ibni Umar, kutiba fi zumratil ulama, dituliskan akan dianya orang tadi fi zumratil ulama, dalam golongan para ulama, wa husyira fi syuhada, dan dibangkitkan, dikumpulkan akan dia fi syuhada, dalam golongan orang-orang syahid. Wattafaqal huffadu ala annahu haditsun dhaif. Sepakatlah para hafid, hufad jamak. Wattafaqal huffad, sepakatlah para hafid hadis ala annahu, kepada bahwa sungguhnya hadis tadi itu haditsun dhaif, hadis dhaif. Semua setuju itu hadis dhaif. Wa in kasurat turuquh, sekalipun banyaklah oleh tarik-tariknya hadis, walaupun dirawi dari berbagai macam tarik dari banyak sahabat, ulama hadis setuju hadis itu hadis lemah. Wa qad sannafal ulama'u radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Dan sungguh telah mengarang oleh para ulama radhiyallahu anhum dalam ini bab. Akan apa dikarang? Ma la yuhsa, akan sesuatu yang tidak bisa dihitung dianya sesuatu minal musannafat, dari segala karangan. Jadi maksud beliau begini. Para ulama telah mengarang dalam ini bab 40 hadis. Tadi Nabi bersabda dalam hadis yang lemah, barang siapa yang menjaga kepada umatku 40 hadis. Jadi banyak para ulama telah mengarang dalam bab ini, maksudnya telah mengarang 40 hadis, sesuatu yang tidak bisa dihitung, karangan-karangan yang banyak yang nggak bisa dihitung. Di mana setiap kitab itu tentunya isinya berbeda. Ada yang 40 hadis dalam masalah zuhud, 40 hadis dalam masalah ilmu misalkan, 40 hadis dalam masalah haji. Jadi banyak karangan yang isinya 40 hadis. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Mubarak. Maka bermula awal orang yang aku tahu akannya orang itu telah mengarang ia dalamnya ini bab, fi hadal bab, itu Abdullah ibnul Mubarak. Orang yang pertama yang beliau tahu telah mengarang 40 hadis yaitu Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Summa Muhammad bin Aslam, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusiyu, Muhammad bin Aslam At-Tusi, al-alimur rabbani, seorang yang alim. Summal Hasan bin Sufyan an-Nasaiyu, kemudian Hasan bin Sufyan an-Nasai. Wa Abu Bakrinil Ajurriyu, dan Abu Bakar al-Ajurri. Wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahaniyu, dan Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani. Wa Daruqutni, dan Syekh Imam Darul Qutni juga. Wal Hakim, juga Hakim Naisaburi. Wa Abu Nuaim juga Abu Abdurrahman As-Sulamiyu. Abu Abdurrahman As-Sulamiyu juga mengarang 40 hadis dalam masalah zuhud kalau enggak salah. Wa Abu Sa'idil Maliniyu,
wa Abu Utsman As-Sabuniyu dan Abdullah ibnu Muhammad Al-Ansariyu wa Abu Bakrinil Baihaqiyyu wa khalaiqu dan makhluk-makhluk la yuhsauna yang tidak bisa dihitunglah mereka minal mutakaddimin dari ulama-ulama terdahulu wal mutaakhirin dan ulama yang belakangan. Artinya banyak banget ulama yang mengarang kitab yang isinya 40 hadis. Wa qad istakhartullaha ta'ala jam'a arba'ina hadisan iktidaan biha ula'il a'immatil a'lam hufadil Islam. Dan sungguh saya telah beristikharah kepada Allah Ta'ala jam'a akan mengumpulkan 40 hadis. Jadi beliau juga istikharah minta petunjuk kepada Allah untuk membuat satu kitab yang isinya 40 hadis. Iktidaan karena mengikuti biha ula'il a'immah, karena mengikuti meneladani mereka-mereka para imam-imam yang alim hufadil Islam dan para hafid Islam, para ulama-ulama maksudnya penjaga Islam. Wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil hadits dhaif fi fadailil a'mal. Dan sungguh telah sepakatlah oleh para ulama kepada boleh beramal dengan hadis yang lemah fi fadailil a'mal pada keutamaan amal. Jadi hadis tadi di atas memang hadis lemah. Barang siapa yang menjaga kepada umatku 40 hadis. Hadis lemah sepakat semuanya. Namun ulama juga sepakat bahwa boleh beramal dengan hadis lemah. Namun apakah beliau yang mendasari Imam Nawawi membuat 40 hadis ini apakah hadis lemah tadi? Bukan, karena hadis sahih juga ada. Wa ma'a hadza falaisa i'timadi ala hadzal hadis. Dan bersama ini tadi hadis lemah tadi, falaisa i'timadi, maka tidaklah peganganku itu sabit di atas ini hadis yang mendorong saya untuk membuat 40 hadis dalam kitab Arba'in, bukan hadis lemah tadi, bal ala qaulihi, tetapi yang menjadi pegangan saya yaitu di atas sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadisis sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Liyuballighish syahidu minkumul ghaib, hendak menyampaikanlah oleh orang yang menyaksikan di antara kamu akan yang gaib, akan yang tidak hadir. Nabi ketika berceramah mengajari para sahabat, Nabi mengatakan liyuballighish syahid, hendak menyampaikan oleh orang yang hadir dari kamu akan orang yang tidak hadir. Jadi karena Imam Nawawi tahu hadis, beliau tentunya pengen menyampaikan kepada kita yang hidup di belakang ini. Jadi hadis liyuballighish syahid lam amar. Ini hadis rawahul Bukhari, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ilmi. Babu qaulin Nabi, dalam bab sabda Nabi, rubba muballighin au amin sami. Banyak orang yang disampaikan itu lebih paham dari pendengar. Kadang orang yang mendengarkan dari Nabi, katakanlah sahabat, kan sahabat berkelas-kelas juga. Ketika menyampaikan kepada orang lain, justru orang lain lebih paham. Ini maksudnya rubba muballagh. Sering juga orang yang disampaikan itu au'a, lebih paham dari orang yang mendengar langsung. Wa qaulihi, dan tidaklah pegangan saya itu sabit kepada ini hadis lemah tadi, bal ala qaulihi, tetapi pegangan saya di atas sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yaitu liyuballighish syahidu minkumul ghaib. Dan di atas, ini kata atah kepada qaulihi, dan pegangan saya di atas sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an. Apa arti naddara? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naddarallah, jadi naddara artinya menguatkan boleh, memberi nikmat juga ada artinya, membuat berseri-seri, memberi kekuatan, banyak artinya. Naddarallah, semoga memberi nikmat oleh Allah akan seseorang. Sami'a maqalati, yang mendengar ia akan ucapanku. Fawa'aha, kemudian memahami ia akannya ucapanku. Fa'addaha, maka menyampaikan ia akannya ucapanku. Kama sami'aha, sebagaimana telah mendengar ia akannya ucapanku, maqalati. Ini doa Nabi.
Nabi berdoa semoga Allah memberi nikmat kepada seseorang yang dia mendengar makalah ucapanku, dia paham, kemudian menyampaikan kepada orang lain sebagaimana dia mendengar. Nah, atas dasar inilah beliau menuliskan 40 hadis dalam kitab ini. Summa minal ulama iman jam'al arba'ina fi usuluddin. Kemudian sebahagian dari ulama itu ada orang-orang yang mengumpulkan ia akan 40 hadis dalam masalah usuluddin. Ada 40 hadis berkaitan dengan tauhid. Wa ba'duhum fil wara. Dan bermula sebahagian mereka itu dalam masalah fil furu', dalam masalah furu'. Ya, dalam masalah furu'. Ya, furu' syariat. Bukan masalah, kalau tauhid tadi kan usul, ini furu'. Wa ba'duhum fil jihad. Dan bermula sebahagian mereka itu dalam jihad. Maksudnya mengumpulkan hadis dalam jihad. Ada juga 40 hadis tentang jihad. Wa ba'duhum fil zuhdi. Dan sebahagian mereka dalam masalah zuhud. 40 hadis berisi tentang zuhud. Wa ba'duhum fil adab. Sebahagian mereka lagi dalam masalah adab. Wa ba'duhum fil khutab. Dan sebahagian mereka lagi dalam masalah khutbah. Wa kulluha maqasidu salihatun. Dan bermula semuanya itu maksud-maksud yang baik. Baik berkaitan dengan jihad, tentang adab, tentang khutbah, tentang apapun, itu semuanya tujuan baik. Radhiyallahu an qasidiha. Semoga meridai oleh Allah an qasidiha, untuk orang-orang yang memaksudkannya, ya, mencarinya. Radhiyallahu. Semoga meridai oleh Allah an qasidiha, dari orang yang memaksudkannya, maksud-maksud yang soleh, yaitu para ulama yang mengarang 40 hadis tadi. Waqad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kulli. Dan sungguh telah aku melihat. Waqad ra'aitu, aku melihat, aku berpandangan akan mengumpulkan 40 akan yang lebih penting dari ini seluruhnya ini. Jadi kalau ulama sebelumnya mengumpulkan 40 hadis dalam jihad, 40 hadis dalam adab, beliau pengen mengumpulkan 40 hadis yang mencakupi semuanya. Artinya hadis-hadis pilihan yang berkenaan dengan segala bidang. Tentang iman ada, Islam ada, jihad ada, haji ada, puasa ada, semuanya ada. Itu maksud beliau. Ya. Jadi aku berpandangan akan mengumpulkan 40 akan yang lebih penting dari ini seluruhnya ini. Wahya arba'una hadisan mustamilatun ala jami'i dzalik. Wahya, dianya 40, itulah 40 hadis mustamilatun, yang melengkapi ianya 40 ala jami'i dzalik, di atas semua demikian. Beliau akan mengumpulkan 40 hadis yang lengkap tentang berbagai macam hal. Wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimatun min qawaididdin. Dan bermula setiap satu hadis darinya 40 hadis itu satu kaidah yang besar dari kaidah-kaidah agama. Jadi hadis-hadis pokok yang akan beliau kumpulkan. Hadis-hadis yang menjadi kaidah, dan bermula setiap hadis daripadanya 40 itu satu kaidah yang besar dari kaidah-kaidah agama. Qad wasafahul ulama, yang sungguh mensifati akannya hadis oleh ulama, bi anna midaral Islam alaih, dengan bahwa sungguh sumbu Islam itu di atasnya hadis, atau bahwa sungguh setengah Islam itu di atasnya hadis, au sulusahu, atau sepertiganya Islam, au nahwa zalik. Nisfa kita atah kepada midara, khabarnya alaihi, sudah maklum dibuang. Ya. Jadi maksud beliau begini, saya akan mengumpulkan 40 hadis yang lengkap semuanya. Setiap satu hadis dari hadis yang 40 itu merupakan satu kaidah besar dari kaidah-kaidah agama, yang para ulama menyatakan tentang satu hadis itu bahwa hadis itu menjadi sumber Islam, atau minimal satu hadis itu menjadi setengah Islam, atau sepertiga Islam, atau seumpama demikian satu hadis itu seperempat Islam, dan seterusnya. Kayak hadis innamal a'malu binniyat, misalkan hadis pertama itu para ulama menyatakan ini sepertiga Islam hadis itu. Karena pekerjaan orang Islam ada yang dengan hati, ada yang dengan lisan, ada yang dengan badan. Jadi hati, niat masuk dalam kategori hati, berarti innamal a'malu binniyat itu sepertiga Islam. Nah, begitu maksudnya contohnya.
Summa altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihatan. Kemudian saya akan melazimkan dalam ini 40 bahwa ada ianya ini 40 itu sahih. Artinya beliau berjanji 40 hadis yang beliau bawakan itu hadis sahih semua. Wa mu'dhamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim. Dan kebanyakannya hadis, bermula kebanyakannya hadis itu ada dalam dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa azkuruha mahzufatal asanid. Dan saya akan menyebutkan akannya hadis akan yang dibuang sanad-sanadnya. Jadi nggak ada sanadnya hadisnya. Biar ringkas, kalau sanad kan panjang. Kenapa beliau membuang sanadnya? Liyasuhula hifdhuha, supaya mudahlah oleh menghafalnya hadis. Wa ya'ummal intifa'u biha, dan umumlah oleh mendapatkan manfaat dengannya hadis insyaallah taala. Summa utubi'uha, kemudian aku ikutkan akannya 40 hadis bibabin dengan satu bab fi dhabti khafi al-fadhiha, dalam mendabit yang tersembunyi dari lafaz-lafaznya hadis. Maksudnya ini begini, ketika beliau selesai menulis 40 hadis, di ujung kitab nanti beliau akan membuat satu bab, summa utbi'uha. Kemudian saya ikutkan akannya 40 hadis dengan satu bab, di mana dalam bab itu beliau mendabit, menjelaskan lafaz-lafaz hadis yang rumit, lafaz-lafaz yang gharib beliau jelaskan. Jadi kebanyakan kitab nggak ada bab ini. Ini kata Syekh Mustafa ini. Wa hadzal bab qallama yujadu fi tabaatil arba'in aw syuruhiha. Bermula ini bab yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam terakhir kitab Arba'in. Bermula ini bab itu qallama, jarang sekali didapatkan dalam cetakan-cetakan Arba'in atau syarih-syarihnya Arba'in, jarang. Cetakan-cetakan sekarang nggak ada bab itu. Wa nahnu sanusbitu hadzal bab akhiral kitab. Kami akan menetapkan, akan menuliskan ini bab pada akhir kitab. Itmaman lil faedah, untuk menyempurnakan bagi faedah. Wa in kunna qad syarahnal alfadha, sekalipun kami sungguh telah kami syarahkan akan lafaz. Walaupun beliau ada membuat catatan kaki di setiap hadis, artinya beliau sudah menjelaskan lafaz hadisnya, namun di ujung kitab beliau berjanji akan menulis kembali bab yang ditulis oleh Imam Nawawi tersebut. Sekalipun wa in kunna, sekalipun adalah kami itu sungguh telah kami syarahkan akan lafaz-lafaz, wa dhabatnaha, kami dhabit akannya lafaz, ba'da kulli hadisin, sesudah setiap hadis, hasba khittatina, sekira-kira langkah kami atau cara kami dalam menta'liq ini kitab, bima fihil kifayah, dengan sesuatu yang dalamnya itu cukup. Jadi walaupun beliau merasa sudah menjelaskan lafaz hadis, beliau tetap akan menulis kembali. Kenapa? Walakin la ghina lana, tetapi tidak ada kekayaan bagi kita amma katabahu, dari apa yang telah ditulis akannya oleh pendahulu kita yang soleh. Walaupun beliau sudah menulis tulisan salafus soleh dulu seperti Imam Nawawi, akan beliau tulis kembali. La ghina lana, tidak ada kecukupan bagi kita dari apa yang telah ditulis akannya oleh pendahulu kita yang soleh. Lima fihi, karena ma yang ada dalamnya ma katabahu salafuna soleh, karena ma yang ada dalamnya min diqqah, dari teliti. Jadi ulama dahulu sangat teliti dalam menulis, wa amanah, sangat amanah, wa sidqin, jujur dan ikhlas. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati ay ya'rifa hadhil ahadisa. Dan sepantaslah bagi setiap orang yang gemar pada akhirat oleh bahwa mengenal ia akan ini hadis-hadis. Beliau menganjurkan minimal kita pencinta akhirat 40 hadis ini kita harus tahu. Kenapa? Limashtamalat alaihi minal muhimmat, karena ma yang mengandung ianya hadis di atasnya ma minal muhimmat, dari hal yang penting-penting. Karena dalam 40 hadis ini ada hal penting. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'at ta'ah, dan mengandung ianya 40 hadis alaihi, di atasnya ma. Ihtawat atah pada istamalat, karena ma yang mengandung ianya hadis di atasnya ma daripada hal-hal penting, dan mengandung ianya hadis di atasnya ma minat tanbih, dari pemberitahuan ala jami'at ta'ah, kepada semua ketaatan. Dalam 40 hadis ini mengandung hal penting juga tentang semua ketaatan. Wa zalika dhahirun liman tadabbarahu, demikian itu zahir bagi orang yang mentadabbur, memikirkan ia akannya ma nanti. Wa 'alallahi i'timadi, kepada Allah itu peganganku, wa ilaihi tafwidhi wastinadi, kepada Allah itu menyerahkan
penyerahanku, wastinadi dan sandaranku. Walahul hamdu wan ni'mah, baginya Allah itu puji dan nikmah, wa bihit taufiq wal ismah, dan dengannya Allah itu taufik dan ismah terjaga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai, nanti baru kita mulai membaca satu hadis. Siapa tahu bulan puasa khatam insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.